Bagi satuan, pendapatan per hari biasanya habis pada saat itu juga. Rata-rata per hari, satuan hanya bisa membawa pulang uang untuk keluarga tak lebih dari Rp100.000. Satuan tidaklah sendirian. Cerita kehidupan sehari-hari satuan adalah sketsa wajah nelayan negeri ini, yang sebagian besar hidup dalam kungkungan. Pulau Pramuka adalah salah satu dari puluhan pulau sejenis yang berada di gugusan Kepulauan Seribu. Pulau Pramuka seperti halnya pulau lain di wilayah ini masuk dalam lingkup administrasi pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ayo cepat. Ya, lagi. Bagian terbesar masyarakat Pulau Pramuka menggantungkan hidup pada hasil laut yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Nih, Satuan bin Salim adalah warga kelahiran Pulau Pramuka. Lebih dari 3 dekade, Satuan dan keluarganya bergantung hidup sepenuhnya pada laut sebagai nelayan. anak saya dua. Ya kalau bisa sih jangan sampai seperti saya gitu ya, jadi nelayan gitu. Karena ya sulitnya jadi nelayan saya udah pernah ngalamin gitu. Saya ngalamin lah sampai saat ini gitu. Kayak gitu jangan sampai anak saya jadi nelayan gitu. Inginnya jadi apa? Ya kalau bisa ya kerja di darat lah gitu ya. Entah itu dagang apa gitu. Bekerja keras mencari ikan, mengarungi lautan, menjadi keseharian Satuan. Aktivitas itu dimulai pada pagi hari. Segala peralatan kerja, pancing, jala, dan perangkat untuk menangkap ikan lainnya dipersiapkan Satuan, termasuk perahu peninggalan orang tua. Perjalanan setengah jam bisa kita langsung mancing gitu. Iya, kalau jaring kan kudu jauh juga memang, pergi jauh juga ya. Jadi dilihat dari biaya Mbak ya. Kalau misalkan kita punya biaya sih bisa dengan menggunakan jaring gitu ya. Mancing kita supaya irit ya. Kerja keras sebagai nelayan di laut lepas nyaris tak kenal waktu, kecuali saat laut pasang dan air surut. Kondisi ini serupa benar dengan kondisi ekonomi keluarga yang juga naik turun tak menentu. Memang kadang-kadang kita juga bisa istilahnya berhutang ya, nggak pergi ke laut kadang-kadang seminggu sampai setengah bulan gitu. Itu cuaca musim barat itu kita nggak bisa pergi ke laut. Anginnya kencang, ombaknya terlalu besar. Ombaknya terlalu besar ya, terlalu kencang. Jadi kita ya berhutang sama warung gitu ya. Kadang-kadang warung juga kalau terlalu lama juga nggak dikasih gitu. Susah kita kadang makan itu. Bagi Satuan, pendapatan per hari biasanya habis pada saat itu juga. Rata-rata per hari, Satuan hanya bisa membawa pulang uang untuk keluarga tak lebih dari Rp100.000. Satuan tidaklah sendirian. Cerita kehidupan sehari-hari Satuan adalah sketsa wajah nelayan negeri ini, yang sebagian besar hidup dalam kungkungan kemiskinan. Entah sampai kapan.
Kebutuhan akan pendidikan mutlak diperlukan oleh siapa saja, tak terkecuali anak-anak warga Pulau Pramuka. Di Pulau Pramuka yang memiliki luas sekitar 16 hektare ini, terdapat sarana pendidikan yang tergolong lengkap, mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah lanjutan tingkat atas. Mariana adalah siswa kelas 6, Sekolah Dasar 02 Pulau Panggang. Keadaan yang serba kekurangan tidak menyurutkan cita-cita dan niatnya untuk menjadi yang terbaik di sekolah. Coba perhatikan. Awal mula kalimat harus menggunakan huruf besar. Kondisi ekonomi orang tuanya yang tidak mampu membangkitkan keinginan Mariana untuk membantu orang tua. Setiap pagi, Mariana bangun tidur lebih awal untuk mempersiapkan dagangan makanan yang akan dijajakan di sekolah. Seru bantu sama ibu, soalnya ibunya nggak ada yang bantuin sama saudaranya. Setiap saya berangkat sekolah, istirahat, bantu ibu, seduh mie, kalau ada bantuin ibu, layanin, ada yang mau beli ini, beli itu, dilayanin. Kalau nggak ada saya, ibunya repot, ibunya. Jangan di sininya, cuy. Ini. Mariana berharap langkah sekolahnya tidak terhambat, hanya karena tidak bisa membayar uang sekolah. Sejak duduk di kelas 1, Mariana sudah terbiasa meraih prestasi terbaik di sekolah. Juta. Dari kelas 1 sampai kelas 3 bayaran. Karena saya dapat juara, jadi saya nggak bayaran. Sampai dari kelas 4 sampai kelas 6 nggak bayaran lagi, karena pemerintah yang biayain. Cita-cita menjadi dokter patut diidamkan Mariana, yang memang suka belajar dan biasa bekerja keras. Maksudnya kan Bapak bilang, Mar sekolah yang rajin, karena di keluarga saya yang disayang hanya saya. Harapan kedua orang tua saya, waktu kecil nggak pernah sekolah. Kata Bapak, Kak, kalau udah menjadi dokter jangan sombong. Kalau ada orang miskin yang sakit, harus ditolongin, walaupun nggak punya uang. Kecintaan pada profesi seringkali bisa mengalahkan segala-galanya. Bahkan ketika harus menjalani tugas di suatu pulau jauh dari keramaian. Pengalaman hidup inilah yang dialami para guru di Pulau Pramuka. Muji Rahayu pun mengalami perjalanan pahit getir profesi itu. Awalnya berat, saya menangis terus waktu itu. Nggak betah di pulau gitu, karena memang selama saya masih muda itu belum pernah pisah dari orang tua gitu. Setelah kawin langsung, kan saya lulus SPG langsung pisah gitu sama orang tua. Memang beratnya di situ.